Bunuh ayah, ibu, dan kakaknya. Dio curhat perlakuan yang diterimanya hingga tega beri racun. Terungkap penyebab Dio Dava Syadila sakit hati berujung habisi nyawa ayah, ibu, dan kakak perempuan di Magelang di Kuak. Pria berkepala pelontos tersebut menyebutkan sakit hati yang sudah dipendam sejak lama, berujung nekat melakukan tindakan mengerikan tersebut. Melansir dari tribunstyle.com pada Jumat 2 Desember 2022, Dio Dava Syadila menyebut orang tuanya lebih perhatian dengan sang kakak Dea Hairunisa. Pertama, ya rasa sakit hati yang sudah lama. Intinya dari hal sepele pun kadang saya cerita responnya beda. Ucap Dio Dava Syadila melansir dari tribunstyle.com pada Jumat 2 Desember 2022. Beda kalau pas sama kakak, imbuhnya. Mendengar ucapan Dio Dava Syadila, penyidik tak percaya. Itu perasaanmu saja, ucap penyidik dengan tegas. Dengan tangan terborgol, Dio Dava Syadila menegaskan hal tersebut benar terjadi dan bukan perasaannya saja. Emang iya pak, ucap Dio Dava Syadila. Saya lihat kebanyakan kalau saya curhat atau apa nggak dianggap, imbuhnya. Curhatan Dio Dava Syadila rupanya tak sejalan dengan fakta yang ada. Paman Dio Dava Syadila Sukoco mengatakan Abbas Asar dan Heri Riani sangat memanjakan anak bungsunya tersebut. Saya meluruskan berita simpang siur bahwa pengakuan dari tersangka bahwa dia itu sebagai tulang punggung itu sama sekali tidak benar. Tugas Sukoco dikutip Kompas TV pada Selasa 29 November 2022. Bahkan justru yang merusak dana-dana milik orang tua itu tersangka sendiri. Dengan kepandaiannya bersilat lidah, dia membohongi keluarganya agar bisa memperoleh uang dalam jumlah besar. Dengan berbagai alasan, kebohongan-kebohongan pandai dalam memberikan suatu masukan pada orang tua sehingga dana-dana orang tua digerogoti oleh tersangka, beber Sukoco. Saat adiknya masih hidup, Sukoco mengaku pernah mendengar cerita bahwa Dio diberi jatah 32 juta rupiah sebulan untuk membayar kursus. Namun saat ditegur orang tuanya, korban justru enggan melakukan pengecekan dan percaya sepenuhnya pada pemuda tersebut. Seperti waktu almarhum adik saya, Heni Riani, pernah beberapa bulan yang lalu ketemu sama saya mengatakan bahwa, "Mas, ini untuk pengeluaran Dio 1 bulan 32 juta rupiah untuk kursus bahasa Inggris, belum yang lain-lainnya," tutur Sukoco. Saya katakan, "Apakah tidak kau cek di mana dia kursus, benar atau tidaknya?" Tapi almarhumah, "Wes aku percaya, yakin," imbuhnya. Dio pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2019 silam yang membuatnya dirawat di RS Dr. Sarjito Yogyakarta. 2019 dia kan kecelakaan, kemudian dirawat di rumah sakit Sarjito. Ibunya yang merawat kalau bapaknya kan jauh, kerja di luar kota. Kata Sukoco dilansir dari YouTube TV One News pada Rabu 30 November. Sukoco mengatakan bahwa sebenarnya Dio adalah anak yang baik. Sebenarnya baik anak itu, termasuk cerdas, disiplin juga, tapi saya sendiri tidak tahu kok sampai terjadi kasus seperti itu, kata Sukoco. Namun Sukoco mengakui bahwa Dio memang begitu dimanja selama ini. Ia menilai perilaku Dio semakin terlihat berubah sejak ia mengalami kecelakaan pada tahun 2019 silam. Mungkin dari sikap terlalu sayang ibunya ini setelah dia sembuh merubah karakter dan perilaku pelaku, ujar Sukoco. Sepengetahuannya sejak alami kecelakaan Dio menjadi lebih suka meminta uang untuk keperluan yang tidak perlu. Sukoco juga menyebut bahwa Dio berbohong soal pekerjaan yang mengaku menjadi pegawai PT KAI. Sering pergi ngakunya ke sana sini, minta duit orang tua, minjam mobil, kata Sukoco. Sukoco tak sampai mengira bahwa saat sudah sembuh Dio justru tega meracuni orang tua dan kakaknya dengan menggunakan sianida. Mengenai perubahan perilaku Dio yang disebutkan pihak keluarga, PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih mendalami hal tersebut. Sementara masih kami dalami informasi tersebut terkait perubahan karakter. Tapi hal ini tidak menghilangkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan orang meninggal dunia, papar Sajarot. Sajarot menilai sampai sejauh ini kondisi kejiwaan Dio juga dalam kondisi stabil, sehingga dirasa belum perlu dilakukan tes kejiwaan. Pengamatan kami yang bersangkutan memiliki jiwa yang cukup bagus, mengingat setiap ditanya yang bersangkutan dijelaskan secara gamblang, tutur Sajarot. Analisa forensik. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai ada motif instrumental yang mendorong Dio Dava Syadila atau DDS melakukan pembunuhan keluarga sendiri dengan racun sianida. Motif instrumental yakni ada keinginan yang dicapai dari tindakan tersebut, semisal untuk menguasai harta atau mendapatkan hak waris dari keluarga.
Reza juga meyakini pelaku tidak mengalami gangguan jiwa dan secara sadar melakukan perbuatannya. Hal ini bisa diketahui saat penyidik menggali keterangan pelaku hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses pemeriksaan, penyidik pastinya memiliki penilaian dengan melihat kompetensi pelaku saat memberikan keterangan, kemampuan memahami pertanyaan, dan bisa mempertanggungjawabkan pertanyaan yang diberikan. Namun perlu juga digali mengenai motif instrumental tadi, sebab jika motif ini tidak didalami, ada kemungkinan aksi pembunuhan ini cara yang jitu untuk mendapatkan harta.